Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nusalli ala abdihi Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para pendengar ICBS TV, kaum muslimin wa muslimat dimanapun berada, semoga senantiasa berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu kisah disebutkan Usamah bin Zaid bin Haritsah, seorang cucu angkat dari Nabi SAW, ketika di akhir hayat Nabi SAW diutus untuk memimpin satu perperangan. Ketika itu Usamah bin Zaid baru berusia lebih kurang 18 tahun. Dia masih sangat belia, masih sangat muda. Dan ketika itu dia dipercaya memimpin pasukan 4.000 yang diantaranya terdapat sahabat-sahabat besar. Katakanlah itu Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Thalha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, dan seterusnya. Bahkan ada di sana Khalid bin Walid yang belum pernah sekalipun kalah dalam perperangan. Tapi uniknya yang diangkat sebagai panglima perang ketika itu seorang anak belia usia 18 tahun. Banyak yang menyaksikan ketika itu. Kenapa harus Usamah bin Zaid? Kenapa harus dia? Kenapa tidak sahabat besar yang lain seperti Zubair bin Awam yang lebih berpengalaman? Atau katakanlah itu Khalid bin Walid atau sahabat-sahabat yang lain ya, yang justru lebih senior dari Usamah bin Zaid. Nabi SAW ketika itu hanya menyampaikan, siapa yang meragukan Usamah bin Zaid berarti meragukan bapaknya. Dan siapa yang meragukan bapaknya berarti meragukan kakeknya. Yaitu kakeknya adalah Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah nepotisme? Oh, tidak begitu ya. Nepotisme itu untuk menguntungkan, ini untuk mengutus perang ya. Tantangannya nyawa manusia. Tidak bisa kita katakan itu sebuah nepotisme. Maka jawabannya baru terbukti ketika Usamah bin Zaid pulang dari perperangan membawa ghanimah atau harta rampasan perang yang sangat banyak, dan hebatnya tidak ada satupun yang tewas di medan perang. Karena itu satu prestasi luar biasa bagi kaum muslimin ya. Karena nyawa seorang muslim itu bahkan lebih berharga daripada Ka'bah sekalipun. Hirmatil Ka'bah. Kalau misalkan Ka'bah dihancurkan orang atau menyelamatkan satu nyawa, maka dalam kaidah fikih kita cenderung menyelamatkan nyawa manusia dibanding Ka'bah sekalipun. Maka orang menganalisa ya, mengapa sebenarnya harus Usamah bin Zaid, anak yang masih 18 tahun begitu, yang kalau kita ilustrasikan sekarang baru tamat sekolah gitu ya. Nah, jawabannya adalah karena untuk tugas-tugas tertentu, proyek-proyek tertentu, dibutuhkan orang yang memang harus terdidik dari nol sampai selesai pendidikannya. Harus bersih dari awal, dididik dengan pendidikan yang baik, yang matang, dan gurunya bahkan langsung Nabi SAW dari usia 0 sampai 18 tahun, bersih semuanya. Sementara sahabat-sahabat Nabi yang lain adalah orang-orang hijrah yang dahulu pernah di masa jahiliyah. Nabi tentu saja tidak menyampaikan, oh kalian kan pernah jahiliyah karena kalian pernah menyembah berhala dan lain sebagainya. Tentu ini tidak patut disampaikan oleh Nabi. Nabi minta kita mengambil pelajaran dari Usamah bin Zaid. Hadirin rahimakumullah, ibaratnya roti ya, makanan. Makanan yang mungkin sudah digigit orang atau mungkin sudah terjatuh ya, atau sudah ada debu, itu mungkin bisa dibersihkan dan masih layak sebenarnya kita makan. Tapi untuk momen-momen tertentu ini tidak bisa dipakai. Misalkan ada tamu datang ke rumah kita, tidak mungkinlah kita menghidangkan roti yang bekas gigitan di situ atau roti yang cacat segala macam. Harus yang perfect, yang sempurna, itu yang layak untuk dihidangkan kepada tamu. Begitu juga dengan kaum muslimin. Ada mungkin proyek-proyek yang lain bisa kita lakukan, tapi untuk satu misi khusus memang harus orang yang dididik dari nol sampai selesai dengan pendidikan yang betul-betul perfect. Nah, hari ini kita mungkin adalah orang-orang hijrah yang dulu pernah jahiliyah, yang dahulu pernah buat dosa, yang dahulu pernah dididik tidak dengan pendidikan yang semestinya, tidak dengan pendidikan yang ideal. Tapi anak-anak kita yang sekolah di pesantren kita, mereka harus dididik dengan perfect sesuai dengan kaidah parenting nabawiyah, sesuai dengan kaidah pendidikan yang sesungguhnya. Kenapa? Karena mereka dipersiapkan untuk
memimpin peradaban Islam di masa mendatang. Kalau anak-anak kita dididik seperti kita dahulu dididik, maka hasilnya adalah kita sekarang ini. Kita hari ini ya. Bagaimana nanti cerminan anak-anak kita di masa depan, kalau dididik sama seperti pendidikan kita, ya lebih kurang hasilnya sama seperti kita. Maka anak-anak kita harus dididik dengan pendidikan yang sempurna, yang baik, dididik dengan pendidikan Islam, dengan materi-materi pesantren, karena mereka dipersiapkan untuk misi khusus seperti Usama bin Zaid. Apa misi khususnya? Untuk membawa peradaban Islam di masa mendatang. Adapun kalau kita lihat, alhamdulillah, walaupun tidak, mudah-mudahan kita bahagian dari persiapan kebangkitan Islam, persiapan dari peradaban Islam yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.